السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya yang ke-247 Allah sebutkan jawaban Nabi mereka tentang tanda-tandanya. Ini telah menyatakan innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah telah menentukan untuk kalian seorang pemimpin yaitu Talut. Mereka bertanya-tanya, ada apa dengan Talut? Apa kelebihannya? Mereka atau dia tidak punya turunan kepemimpinan, tidak punya keturunan Nabi, tidak punya nasab yang terhormat, bahkan tidak punya kekayaan. Dijawab dengan beberapa jawaban. Pertama, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafahu alaikum. Itu jawaban pertama yang tidak bisa ditolak. Sesungguhnya Allah yang memilihkan untuk kalian. Tinggal pilih mau menerima atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena mereka mengaku mukminin, mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, enggak mungkin mereka akan menentang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa alaikum. Sesungguhnya Allah telah memilihkan dia untuk kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan jawaban berikutnya bahwa Allah telah menjadikan dia memiliki kelebihan fil ilmi, dalam ilmu, wal jism, dan pada tubuhnya. Ilmunya, kecerdasannya cukup atau lebih di antara mereka, dan badannya juga kuat. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah memberikan kekuasaan, kepemimpinan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Sebagaimana diajarkan kita oleh Allah untuk berzikir, dan Nabi juga mengajarkan untuk membacanya pagi dan sore, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan, Allah la malikul mulk, rajanya para raja, penguasanya seluruh penguasa. Allah berikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah rendahkan
siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair. Dengan tangan Allah yang maha pemurah. Maka ini sudah kaidah akidah. Bahwa Allah yu'ti mulkahu man yasha. Bahwa Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kemudian berkatalah raja mereka, Syamuel atau Syam'un, wa qila ghairu dzalik. Qala lahum nabiyuhum. Allah hanya menyebutkan nabi. Berkata kepada mereka, nabi mereka. Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinah. Berkata nabi mereka bahwa tanda-tandanya, bukti kalau Talut benar-benar dipilih oleh Allah adalah datangnya kepada kalian tabut. Tabut ini kotak berisi perbendaharaan yang besarnya kurang lebih 2 dira' kali 3 dira'. 1 dira'. Lebarnya 2 kali ini. Panjangnya 3 kali. Fihi sakinah. Di dalamnya ada ketentraman. Min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Di dalamnya ada pula sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun alaihimassalam. Tahmiluhul malaikah, dibawa oleh para malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kalian agar kalian percaya. Syekh Sa'di rahimahullah menyatakan makna inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda kepemimpinan Talut adalah didatangkannya tabut. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, thumma dzakara lahum nabiyuhum aidan ayatan hissiyah yashahidunaha. Kata nabi mereka kepada mereka bahwa ada ayat yang hissiyah yang bisa dilihat dengan kasat mata, yang kalian bisa saksikan. Mereka para Bani Israel menyaksikan. Apa itu? Wahiyya ityanut tabut, datangnya tabut yang telah hilang sekian lama. Qad faqaduhu zamanan tawilan, yang telah hilang sekian lama karena dibawa atau dicuri oleh musuh-musuhnya. Ketika musuh-musuhnya tahu bahwa Bani Israel selalu menang karena memiliki tabut tersebut, yang di dalamnya ada peninggalan Musa dan Harun, yang di dalamnya ada sakinah, ada ketentraman. Setelah mereka curi, benar Bani Israel terkalahkan. Sampai mereka memohon kepada Allah dan kemudian kepada Nabi yang ada pada mereka yang terakhir saat itu maksudnya, yaitu Nabi Syamuel tadi, atau dijuluki dengan Syam'un, yang maknanya orang atau doa yang terkabulkan, karena mereka berharap akan datangnya seorang Nabi dari turunan Lawi, dan ternyata tinggal sisa 1 ibu yang sedang hamil, yang suaminya sudah terbunuh. Maka mereka berharap dari rahim ini akan lahir seorang nabi. Ternyata dikabulkan, lahir laki-laki dan menjadi seorang nabi. Maka nabi mereka menyatakan pada mereka, buktinya kalau Talut dipilih oleh Allah, tabut kalian akan kembali. Ikhwani fillah azakumullah, yang sudah dicuri. Ada riwayat-riwayat Israiliyat di dalam kitabnya atau tafsirnya Qurtubi. Demikian pula dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Tetapi wallahu ta'ala alam, yang namanya kisah Israiliyah mungkin iya, mungkin tidak. Wallahu ta'ala alam. Dikatakan bisanya kembali tabut tadi adalah karena mereka akhir-akhirnya merasa susah dengan tabut itu. Diletakkan di bawah berhala mereka. Keesokan harinya sudah ada di kepala berhala mereka. Sampai mereka letakkan kembali di kakinya berhala untuk direndahkan tabut itu. Diikat oleh mereka dengan tali. Ternyata pindah dalam keadaan terpotong kakinya dan pindah ke atas.
Bahkan ketika mereka diikat kepada berhala yang lain, berhala itu terbalik kakinya di atas dan tabutnya di atas kakinya. Sampai mereka buang di sebuah desa yang terpencil. Ternyata desa itu ditimpa wabah. Banyak korban mereka. Mereka buang ke sana kemari selalu membuat madarat. Maka mereka katakan ini pasti tabut ini yang bermasalah. Kembalikan kepada Bani Israel. Maka diutus untuk mengembalikan pada Bani Israel. Ketika mereka sudah melihat dari kejauhan, mereka tidak mau mendekati Bani Israel. Karena mereka musuhnya. Mereka taruh di gerobak dan mereka pacu dua hewan mereka. Dalam riwayat disebutkan baqaratain, dua sapi. Dan mereka cambuk untuk berjalan sendiri. Maka ternyata qaddarallahu wa syaa fa'al. Allah perintahkan malaikatnya untuk membawa tabut tersebut. Bani Israel tidak melihat malaikat tersebut. Tetapi hanya melihat tabut itu terbang. Dibawa oleh malaikat. Di hadapan Talut. Di hadapan Bani Israel. Ketika Talut dikatakan bahwa ini pemimpin kalian. Bahwa dia begini. Bahwa dia lebih pantas untuk jadi pemimpin. Karena Allah berikan bastatan fil ilmi wal jism. Inna Allah astafahu alaikum ila akhirih. Ketika mereka sedang berhadapan dengan nabinya dan Talut, Allah kirimkan tabut tadi. Seakan-akan terbang sendiri. Tetapi itu dibawa oleh malaikat. Sampai di hadapan Talut. Mau apa lagi? Mereka semua percaya. Karena mereka gembira dengan tabut yang mereka harapkan kembali, telah kembali. Maka mereka menerima Talut sebagai pemimpin. Inilah yang Allah katakan dalam ayat ini dengan kalimatnya, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ. Di antara bukti-buktinya, kata Nabi mereka, adalah datangnya kepada kalian tabut yang dalamnya ada ketentraman dari Rabb kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Yang dibawa oleh malaikat. Inna dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan ini sebagai bukti buat kalian kalau kalian memang beriman. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun tafsir tentang sakinah sangat banyak dan semuanya dalam keadaan tidak jelas riwayatnya. Semuanya konon katanya. Konon katanya wa fil khabari wa fi qissati Bani Israil ila akhirih. Ada yang menyatakan bahwasanya sakinah itu ketentraman secara bukan wujud benda, tetapi ketentraman dalam bentuk abstrak. Artinya ketika datang kotak tadi semua menjadi tentram. Itu makna fihi sakinah. Ada yang menyatakan di dalamnya ada sakinah. Dalam bentuk apa? Ini ada sekian lagi pendapat. Ada yang menyatakan dalam bentuk seperti awan kecil, seperti kabut. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang sahabat membaca surat Al-Baqarah. Tiba-tiba kuda-kuda di sampingnya meringkik. Hewan-hewan di sampingnya meringkik. Dia keluar, sepi kembali. Dia baca lagi, begitu lagi. Sampai ketika disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku membaca Quran demikian-demikian. Dikatakan itu adalah sakinah. Dalam bentuk awan yang turun kepadamu. Coba kalau engkau enggak berhenti membaca, maka dia akan turun dan engkau akan bisa lihat. Maka mereka mengatakan sakinah dalam bentuk awan. Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan ada yang mengatakan makhluk yang memiliki nyawa di dalam kotak tersebut. Ila akhiril aqwal, karena tidak ada kejelasan riwayatnya, maka cukup seperti apa yang dikatakan oleh Allah saja dalam ayat ini, fihi sakinah. Di dalamnya ada ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, alladzi qad faqaduhu zamanan tawilan, tabut yang pernah hilang sekian lama, wa fi dzalika tabut sakinatun, dan di dalam tabut itu ada sakinah yang tuskin biha qulubahum, yang membikin tentram hati-hati mereka. Wa tatma'inna laha khawatiruhum, dan menjadi tenang jiwa-jiwa mereka.
Wa fihi baqiyatun mimma taraka alu Musa. Yang dalamnya ada sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tentunya al dalam bahasa Arab bukan hanya keluarganya, orangnya termasuk. Ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali Ibrahim adalah Ibrahim sendiri dan keluarganya. Artinya termasuk dalamnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau keluarganya si fulan, ya keluarganya saja. Si fulannya tidak masuk. Tapi dalam bahasa Arab, al termasuk dianya. Termasuk di dalamnya. Maka diriwayatkan di dalamnya adalah sisa-sisa pakaiannya. Diriwayatkan juga sisa dari pecahan-pecahan lauhah. Pecahan lauhah yaitu papan-papan Taurat, lembaran-lembaran Taurat yang waktu itu tidak dalam bentuk kertas, dalam bentuk lempengan-lempengan yang diturunkan oleh Allah SWT, yang dijuluki dalam Al-Quran Al-Wah. Fa'akhadha al-alwah, lauh. Diriwayatkan pula adalah tongkatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas ayat Al-Quran berkata sisa-sisa peninggalan Musa dan Harun. Titik. Fa'atat bihil malaikatu hamilatan lahu. Didatangkan tabut oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat. Dan ini nassan. Tertulis dalam Al-Quran secara nas. Artinya ini harus diimani. Allah katakan tahmiluhul malaika. Dibawa oleh malaikat. Wahum yarawnahu iyanan. Dan mereka melihat sendiri bagaimana tabut tadi dibawa oleh malaikat sampai di hadapan Talut. Maka tidak ada yang bisa menolaknya kecuali mutakabir, kecuali orang yang sombong dan memang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, dan tidak beriman pada apa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Kata Allah, ketika fasala Talut bil junud, ketika Talut sudah memimpin pasukannya, dia berkata kepada pasukannya, innallaha mubtalikum binahar. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan satu sungai. Siapa yang meminum daripadanya, maka dia bukan dari golonganku, kata Talut. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tidak meminumnya, maka dia termasuk golonganku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali yang hanya meminum dengan sendokan tangannya saja. Sekian saja. Cukup. Ternyata ketika sampai di sungai tersebut, mereka tidak sabar dengan ujian pertama. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka mereka hampir semuanya meminumnya, kecuali sedikit yang tidak meminumnya. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Ketika melewati sungai tersebut, mulai yang meminum air sungai tadi dengan banyak mulai merasa lemah. Qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Kita enggak mampu melawan Jalut dan tentaranya. Kita enggak sanggup, kata mereka. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Sedangkan mereka yang sudah menduga dengan yakin akan bertemu Allah, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak
Biidznillah, dengan izin Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, makna fasala Talut ay tamallaka, sudah memimpin, sudah menguasai. Bi Bani Israel. Wastaqarra lahul mulk, kepemimpinannya sudah mapan. Tajahhazu liqitali aduwihim, maka bersiap-siaplah beliau dengan pasukannya untuk menghadapi musuh. Falamma fasala Talut bi junudi Bani Israel wa kanu adadan katsiran wa jamman ghafira, ketika sudah memimpin mereka dalam keadaan Bani Israel berjumlah sangat besar. Wa kanu adadan katsiran, jumlah mereka sangat banyak. Wa jamman ghafiran, pasukan yang besar. Imtahanahum bi amrillah, maka Talut menguji mereka dengan perintah Allah. Diuji dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Liyatabayyana as-sabit al-mutmain mimman laysa kadzalik, untuk terpisah atau untuk dipisahkan mana yang kokoh, mapan, betul-betul bersungguh-sungguh untuk berperang, dan mana yang lemah, yang tidak mapan, yang tidak bisa diatur, terpisah dengan ujian ini. Faqala, maka berkatalah Talut, innallaha mubtaliikum binahar, faman syariba minhu falaysa minni. Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Siapa yang meminumnya bukan dari golonganku. Minggir. Kenapa? Fahuwa asin. Karena berarti yang meminum dengan paksa, padahal sudah dilarang, berarti orang yang tidak taat. Asin, orang yang bermaksiat. Wala yattabi'na, maka orang yang tidak taat jangan ngikut. Ini catatan penting, pelajaran penting, bahwa dalam urusan perang harus ada taat komando. Ini penting. Tanpa ini percuma. Akan terjadi kekacauan dan kekalahan. Kalau sebuah pasukan tidak bisa diatur oleh pemimpinnya, nggak akan bisa menang. Nggak akan bisa menang. Akan terjadi sekian banyak kekacauan. Maka ujian pertama adalah ujian ketaatan. Siapa yang meminumnya, berarti dia bukan golonganku. Jangan ikut. Fala yattabi'na, kata Talut. Li'adami sabrihi wa sabatihi wa li ma'siyatihi, karena berarti dia bukan orang yang sabar, bukan orang yang istiqamah, dan orang yang menentang. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, adapun yang tidak meminumnya berarti orang yang taat. Bayangkan, perjalanan yang panas, perjalanan yang panjang, perjalanan yang membuat mereka sangat haus. Ketika melihat sungai, otomatis semua akan minum. Tetapi ujiannya, jangan minum. Kecuali segurfah, satu cedokan tanganmu saja, satu genggaman tanganmu saja, cukup. Ya, bisa dibayangkan ketika mereka haus, diatur dengan aturan seperti itu, kebanyakan mereka meminumnya dengan sepuas-puasnya. Qala illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fala junaha alaihi fi dzalik, kecuali yang meminum segurfah saja sekedar menghilangkan dahaga, maka tidak mengapa. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang siap untuk haus, siap untuk lapar ketika diperintah. Di bulan Ramadan, jangan makan, jangan minum, walaupun haus. Yang tidak mau taat, tidak mau puasa, mereka-mereka yang tidak bisa tahan dengan kehausan, kemudian melanggar perintah Allah, ini orang-orang yang lemah dari sisi iman, lemah dari sisi ketaatannya, lemah dari sisi istiqomahnya, mudah untuk terkalahkan dengan rasa haus.
Walhamdulillah, mayoritas kaum muslimin adalah orang-orang yang taat. Qala wa la'alla Allah an yaj'ala fiha barakah fatakfihi. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Nabi Samuel, dan juga taat kepada pimpinannya Talut, maka mereka mengatakan cukup dengan setangan ini tadi. Apa bahasa Indonesia? Secedokan atau segini, apa namanya? Ya, seciduk tangannya saja. Kata mereka cukup kalau Allah beri berkah. Mereka meyakini kalau Allah yubarik fihi, Allah berikan berkah padanya, cukup. Ayyaj'ala fiha barakah fatakfihi. Wa fi hadha al-ibtila ma yadullu ala anna al-ma' qad qalla 'alayhim liyatahaqqaq al-imtihan. Fa'asa aktsaruhum wa sharibu min an-nahr asy-syurb al-manhi 'anhu. Dan ini ujian yang menunjukkan bahwa air telah sedikit persediaan mereka. Agar terwujud ujian tadi, mereka dalam keadaan sudah tidak punya persediaan air lagi. Fa'asa, maka kebanyakan mereka fa'asa aktsaruhum wa syaribu minan nahri asy-syurb al-manhi. Akhirnya mereka pun meminum sebanyak-banyaknya dengan minum yang dilarang. Wa raja'u ala aqabihim wa naqasu. Akhirnya mereka pun kembali enggak mau melanjutkan perjalanan untuk melawan musuh-musuhnya dan merasa lemah. Wa kana fi 'adami sabrihim 'anil ma' sa'atan wahidah akbar dalil ala 'adami sabrihim 'ala al-qital. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dan ini menunjukkan, ujian tadi menunjukkan bahwa siapa yang bisa sabar untuk menahan hausnya, tetap istiqamah untuk taat kepada Allah dan pimpinannya, maka itu menunjukkan kesabarannya nanti ketika perang. Menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang akan sabar ketika perang. Dan sebaliknya, siapa yang tidak sabar menahan hausnya, akhirnya meminumnya sebanyak-banyaknya, maka orang ini adalah orang-orang yang diprediksikan tidak akan sabar nanti ketika perang. Alladzi sayatatawal, yang tentunya perangnya akan berkepanjangan. Wa tahsul fihi al-masyaqqah, dan tentunya dalam perang akan lebih sengsara lagi, bukan hanya haus, lapar, susah, sakit. Masyaqqah kabirah, kesulitan yang sangat dalam perang. Ini baru kehausan saja sudah melanggar perintah pimpinannya. Bahkan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, karena diawali oleh Talut dengan kalimat innallaha mubtalikum binahar. Allah menguji kalian dengan nahar, artinya ini perintah Allah. Kalau melanggar, bukan hanya melanggar pimpinannya, bukan hanya menentang aturan pemimpinnya, tapi melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena haus sedikit melanggar perintah Allah, apalagi nanti dalam perang. Bisa lari dalam perang, bisa berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana fi ruju'ihim 'an baqil 'askar ma yazdadu bihi tsabituna tawakkulan 'ala Allah. Akhirnya setelah sekian banyak yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan pimpinannya, sudah tidak mau berangkat dengan kalimat bahwa kami enggak punya kekuatan untuk melawan Jalut wa junudih. Balik mereka. Berarti jumlah semakin sedikit. Maka mereka yang sabar bersama Talut, yang sabar untuk tidak meminum air di sungai tadi kecuali secidukan tangannya saja, maka mereka bertambah ujian berikutnya. Sekarang jumlah kalian sedikit. Bagaimana? Mau mundur atau mau tetap maju? Maka mereka saling menasehati sesama mereka, bahwasanya betapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Biidznillah, dengan izin Allah SWT. Zadu as-sabat, yazdadu bihi sabituna tawakkulan 'ala Allah. Maka orang-orang yang kokoh tadi,
yang sabar tadi tetap taat bersama pemimpinnya, bertambah tawakalnya kepada Allah. Wa tadarruan wastikanatan wa tadarruan min haulihim wa quwwatihim. Mereka semakin bergantung kepada Allah, semakin tunduk, semakin mereka sabar, dan mereka mengandalkan dengan kekuatan Allah dan bantuan Allah. Haulahum wa quwwatahum. Mereka berlepas diri dari haul mereka dan quwwah mereka. Apa maknanya berlepas diri? Kami enggak punya kekuatan, kami enggak punya kemampuan kecuali dengan izin Allah, itu maknanya. Artinya kalimat ini tabarru'an min haulihim wa quwwatihim, maknanya mereka berkata la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita enggak punya kekuatan tanpa bantuan Allah. Kita enggak punya apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Memang dari awal kami sudah yakin, ketika jumlah kami besar, kami sudah yakin bahwa kami enggak punya apa-apa tanpa bantuan Allah Ta'ala. Apalagi jumlah kami sedikit, tambah yakin bahwa kami enggak punya apa-apa, enggak punya kekuatan kalau tidak dibantu oleh Allah Ta'ala. Wa ziyadatu sabrihim liqatlihim. Akhirnya mereka bertambah sabar, bertambah kokoh untuk berperang. Wa kasratu aduwihim, bersama banyaknya musuh-musuh mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, falamma jawazahu, ketika mereka melewatinya, ay jawazan nahr, ketika melewati sungai. Huwa walladzina amanu ma'ah, huwa maksudnya Talut, walladzina amanu ma'ah, orang-orang yang sabar, yang beriman bersamanya. Humul ladzina ata'u amrallah, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah, walam yashrabu minan nahri asyurbal manhi, yang tidak meminum dari sungai tersebut dengan cara yang dilarang. Mereka minum sekedarnya saja, satu cidukan tangan mereka. Maka mereka ketika melewati sungai tersebut berarti lulus dalam ujian. Huwa walladzina ma'ahu, beliau dan yang bersamanya dari orang beriman. Maka mereka berkata, pasukan yang sisa berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi, kami enggak sanggup melawan Jalut dan tentaranya, karena mereka melihat jumlahnya sangat besar. Wa adaduhum wa udaduhum, adad jumlah, udad persiapan. Li kasratihim wa adadihim wa udadihim, karena banyaknya jumlah mereka dan banyaknya persiapan perlengkapan mereka, senjata-senjatanya, segala macam, perlindungannya, baju besinya, kendaraannya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, tetapi dijawab oleh mereka yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu Allah. Di sinilah kalimat yadhunnun maknanya yakin. Dhann kadang bermakna yakin, kadang bermakna prasangka yang ghalib, yang dominan. Kadang bermakna syak, ragu-ragu. Kadang bermakna waham, di bawahnya ragu-ragu. Sehingga jangan salah dalam bahasa Arab. Kadang-kadang satu kata memiliki sekian ma'ani, sekian ma'ana. Di sini yadhunnun bermakna yastayqinun, mereka yakin. Yadhunnuna annahum mulaqullah, yaitu mereka yang yakin, ay yastayqinuna dzalik. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, makna yadhunnun yastayqinun. Berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu Allah nanti yaumul qiyamah. Wahum ahlul iman tsabit, yaitu orang-orang yang beriman dengan iman yang kokoh, wal yaqinir rasih, yang keyakinan atau memiliki keyakinan yang tajam. Mutsbitina li baqihim wa mutmainnina li khawatirihim, berkata untuk menenteramkan mereka, untuk mengokohkan kawan-kawan yang lain. Amirina lahum bis sabr, memerintahkan saudara-saudaranya untuk sabar, yaitu dengan kalimat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Ai bi iradatihi, maksudnya dengan takdir dari Allah, wa masyiatihi, dengan keinginan Allah, dengan kehendak Allah. Fal amru lillahi ta'ala, maka urusannya adalah
Allah Subhanahu wa taala. Bukan jumlah sedikit maupun banyak. Bukan perlengkapannya, persenjataannya, bukan. Yang menentukan kemenangan adalah qudratullah, iradatullah, masyiatullah. Itu yang menentukan kemenangan. In tansurullah yansurkum. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku, kata Allah, untuk memenangkan orang-orang yang mukmin. Kemenangan dari Allah. Innaman nasr min indillah. Yang namanya kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jumlah yang besar belum tentu menyebabkan kemenangan. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlah kalian sangat besar, kata Allah, tetapi tidak memberikan apapun untuk kalian. Itu terjadi kekacauan, mereka pergi ke sana kemari sampai tinggal sisa sedikit, dan sisa yang sedikit ini kemudian berperang menang. Ketika tadi jumlahnya besar, tidak mendapatkan atau tidak datang kemenangan. Setelah sekian lari ke sana kemari, tinggal sedikit, maka yang sedikit ini berperang menang. Berarti bukan jumlah yang menentukan kemenangan, bukan senjata yang menentukan kemenangan, tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qala fal amr lillahi ta'ala wal aziz man a'azzahu Allah. Yang akan mulia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Engkau ya Allah yang memuliakan siapa yang kau kehendaki, dan engkau pula yang merendahkan siapa yang kau kehendaki. Wadzalil man adallahu Allah. Yang rendah adalah orang yang Allah rendahkan. Yang mulia adalah orang yang Allah muliakan. Fala tughnil kathrah ma'a khudlan. Maka enggak ada manfaatnya jumlah yang besar kalau Allah tidak menolong. Wala tadurrul qillah ma'a nasrih. Dan enggak ada ruginya sedikit, enggak ada madaratnya jumlah yang sedikit kalau Allah di pihak mereka. Allah memenangkan, Allah menolong. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bin nasr wal ma'unah wat taufiq. Dengan nasr, dengan ma'unah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menang. Fa'a'zamu jalib lima'unatillah. Maka yang terbesar, faktor terbesar yang akan mendatangkan pertolongan Allah adalah kesabaran. Sabrul abdi lillah. Faktor terbesar yang akan membawa kemenangan dan pertolongan adalah kesabaran yang dibangun di atas keikhlasan. As-sabru lillah. Sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Innaman nasr ma'as sabr. Innaman nasr ma'as sabr. Fawaqa'at maw'izatuhu fi qulubihim. Maka nasihat tersebut mengena di hati mereka yang tersisa. Wa atharat ma'hum, dan betul-betul berpengaruh pada mereka. Walihada lamma barazu li Jalut wa junudih. Oleh karena itulah ketika mereka sudah berhadapan dengan Jalut dan bala tentaranya, mereka berkata, jami'uhum, seluruhnya, seluruh pasukan yang sudah teruji ini, yang sudah tersisa ini, mereka berkata, Rabbana afrigh alaina sabra. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran. Karena mereka tahu, innallaha ma'as sabirin. Karena mereka tahu kesabaran yang akan menentukan. Ay qaul qulubuna wa auzi'na as-sabr. Berikan pada hati kami, bagikan untuk hati kami, tuangkan untuk hati kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana 'anil tazalzul wal firar. Maknanya ya Allah, kokohkan kaki-kaki kami. Jangan sampai kami lari dari perang. Kokohkan hati-hati kami dari tazalzul. Jangan goncang, jangan goyah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan menangkanlah kami
atas orang-orang kafir. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ucapan mereka semuanya. Tentara Talut, kaum mukminin dari Bani Israel yang sudah diuji. Sedikit mereka. Lebih banyak yang kalah dalam ujian. Lebih banyak mereka yang pulang dan menyatakan kami enggak sanggup melawan Jalut. Min hahuna na'lam anna Jalut junuduhu kanu kuffara. Dari sini kita tahu bahwasanya Jalut dan bala tentaranya adalah orang-orang kafir. Dari mana? Dari kalimat terakhirnya. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Pendapat yang lemah yang menyatakan bahwa itu adalah persaingan antara Bani Israel atau persaingan antara golongan ini dan golongan itu dalam keadaan mereka bukan orang-orang kafir, mereka ikut nabi yang lain. Tidak demikian. Yang benar mereka orang kafir. Karena disebutkan di sini dengan sangat jelas doanya pasukan Talut dengan kalimat wansurna 'alal qaumil kafirin. Lidzalik qala fastajaba Allahu lahum. Allah kabulkan doa mereka. Li'ityanihim bil asbabil mujibah, karena mereka telah mendatangkan sebab-sebab yang menyebabkan menang, maka Allah kabulkan doa mereka. Wa nasarahum 'alaihim fahazamuhum biidznillah, maka Allah pun memenangkan mereka dan mengalahkan musuh-musuhnya. Wa qatala Daud Jaluta, dan Daud membunuh Jalut. Di sini juga dalil bahwa ternyata dalam pasukan tersebut ada Nabiullah Daud alaihissalam sebelum jadi nabinya. Sebelum jadi nabi, beliau jadi pasukannya Talut. Dan yang berhasil membunuh Jalut adalah Daud. Wa qatala Daud Jalut alaihissalam. Ma'a junudi Talut. Daud alaihissalam bersama pasukan Talut. Ay bashara qatla malikil kuffar. Artinya beliau Nabiullah Daud alaihi salam berhasil membunuh pimpinan mereka di tangan beliau. Li syaja'atihi wa quwwatihi wa sabrihi, karena Daud alaihi salam memiliki keberanian, kekuatan dan kesabaran. 3 perkara ada padanya alaihi salam. Li syaja'atihi wa quwwatihi wa sabrihi. Keberaniannya, kekuatannya dan kesabarannya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kisahnya pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wassalamualaikum taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.